Dari ruang redaksi pemberitaan seputar Parepare, Jalan Panorama nomor 3, inilah liputan seputar Parepare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar? Kembali informasi terkini yang tersaji dan kami rangkum dalam berita seputar Parepare Peduli hari ini bersama saya, Ika Merdeka Sari. Puluhan sopir bus jalani tes kesehatan. Cuti bersama, layanan kesehatan tetap berjalan normal. Arus mudik di Parepare berjalan normal. Berita pertama untuk hari ini pemirsa, puluhan sopir bus antar kota dalam provinsi di Terminal Induk Lumpue, Kota Parepare menjalani pemeriksaan kesehatan 14 Juli yang lalu. Pemeriksaan kesehatan terhadap para sopir ini guna mencegah terjadinya kecelakaan saat mengangkut penumpang yang hendak mudik lebaran. Dan berikut informasi selengkapnya. Puluhan supir bus antar kota dalam provinsi di Terminal Induk Lumpue, Kota Parepare menjalani pemeriksaan kesehatan pada hari Selasa 14 Juli lalu. Pemeriksaan kesehatan terhadap para supir ini guna mencegah terjadinya kecelakaan saat mengangkut penumpang yang hendak mudik lebaran. Para supir harus menghentikan laju busnya untuk mengikuti tes kesehatan. Selain memeriksa tekanan darah dengan alat tensimeter, para supir juga diminta menghirup alat pendeteksi alkohol atau alkohol detektor. Pemeriksaan juga difokuskan pada pengecekan urin untuk mengetahui apakah supir mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan minuman beralkohol. Jika hasil pemeriksaan kesehatan buruk, maka supir tidak diperkenankan mengemudikan bus. Selain melakukan tes urin dan pemeriksaan kesehatan, tim gabungan yang terdiri dari Dinas Kesehatan, Satuan Lantas Polres Parepare, dan Dinas Perhubungan juga melakukan pemeriksaan fisik dan kesiapan armada seperti rem, lampu dan kaca spion, serta kelengkapan surat-suratnya guna memastikan keamanan penumpang. Kasat Lantas Polres Parepare AKP Bagas S. Aji SIK yang ditemui saat memantau langsung pemeriksaan kesehatan para supir bus mengatakan, kegiatan ini merupakan rangkaian dari Operasi Ketupat 2015 untuk memastikan kesiapan supir dalam melayani penumpang, khususnya para pemudik. Pihaknya bekerja sama dengan instansi terkait membuka posko pemeriksaan kesehatan bagi para supir. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Parepare AKP Bagas juga menghimbau kepada masyarakat, khususnya bagi para pemudik, untuk selalu jaga kondisi kesehatan, merencanakan waktu keberangkatan, memeriksa surat-surat kendaraan dan tertib berlalu lintas, menggunakan helm ber-SNI untuk roda 2, dan tidak melebihi kapasitas muatan yang ada. Pada masyarakat yang melaksanakan mudik di Parepare, lintas Parepare ataupun yang melewati Parepare, selalu jaga kondisi, rencanakan waktu keberangkatan, surat-surat diperiksa, tertib berlalu lintas, menggunakan helm ber-SNI yang standar nasional Indonesia. Apabila menggunakan R2, pantau ataupun perkirakan jumlah muatan yang tidak melebihi kapasitas yang ada. Selain Satuan Lantas, pemeriksaan urin ini juga melibatkan Dinas Perhubungan dan Dinas Kesehatan Kota Parepare. Ilham Aziz 45 tahun, salah satu di antara supir bus yang menjalani tes urin mengaku lega. Dirinya dinyatakan sehat dan negatif dari zat adiktif dalam pemeriksaan tes urin oleh petugas. Dengan demikian, ia pun siap mengemudikan bus untuk melayani para penumpang. Sementara itu, Agus mendukung dilakukannya tes urin untuk para supir, bahkan sebaiknya dilakukan secara rutin untuk mengurangi jumlah kecelakaan di jalan raya. Menurut Agus, tidak sedikit kecelakaan di jalan raya diakibatkan oleh pengaruh narkoba atau obat keras lainnya.
Sebagai supir, menginginkan berkendara dengan nyaman dan selamat sampai pada tujuan. Posko kesehatan ini tidak hanya dimanfaatkan oleh para penumpang maupun supir angkutan, akan tetapi juga dimanfaatkan oleh para petugas yang ikut dalam operasi ini, seperti Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Parepare AKP Bagas dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Parepare Yodi Haya. Penumpukan sampah menjadi salah satu penyebab utama pencemaran lingkungan. Karena proses kimiawi, sampah akan menghasilkan zat-zat kimia yang apabila dihirup manusia sangat membahayakan kesehatan. Dengan menerapkan sistem dan manajemen pengolahan sampah, manfaat yang diperoleh antara lain mengurangi timbunan sampah. Penggolongan jenis sampah dapat didasarkan pada komposisi kimia, sifat mudah tidaknya mengurai, mudah tidaknya terbakar, berbahaya dan tidaknya, serta karakteristiknya. Dengan pemisahan sampah, kita juga dapat ikut membantu kemungkinan terjadinya resiko pencemaran. Sayangi lingkungan kita dengan membuang sampah pada tempatnya. Pesan ini dipersembahkan oleh masih seputar suasana Lebaran. Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Andi Makassau, Kota Parepare pada cuti bersama liburan Lebaran Idul Fitri 1436 Hijriah nanti dipastikan akan berjalan normal seperti biasa. Tidak ada pengurangan waktu jam pelayanan atau bekerja, begitu juga dengan para medis dan juga para tim dokter. Dan berikut informasinya. Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makassau, Kota Parepare pada cuti bersama Lebaran Idul Fitri 1436 Hijriah nanti dipastikan akan berjalan normal seperti biasa. Tidak ada pengurangan waktu jam pelayanan atau bekerja, begitu juga dengan para medis dan dokter. Hal ini disampaikan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Muhammad Yamin melalui Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Dr. Andas Saifullah saat ditemui di ruang kerjanya beberapa waktu yang lalu mengatakan pihaknya menjamin pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makassau, Kota Parepare akan berjalan seperti biasa. Semua perawat, dokter, termasuk dokter spesialis akan bekerja normal, terkecuali rawat jalan dialihkan ke instalasi gawat darurat. Jadi kegiatan pelayanan di rumah sakit selama cuti bersama dalam rangka menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1436 Hijriah 2015 Masehi tetap berjalan seperti biasa, di mana yang bertugas baik dari dokter maupun dari perawat yang tugas di bangsal-bangsal itu sudah diberikan tugas masing-masing. Jadi tetap berjalan seperti biasa, cuma pelayanan rawat jalan itu tidak ditiadakan, tapi dialihkan ke IGD, instalasi gawat darurat. Saifullah juga menambahkan, pelayanan rumah sakit adalah lembaga pelayanan masyarakat yang tentunya selalu peduli kepada setiap masyarakat bila membutuhkan pertolongan. Apalagi layanan kesehatan masyarakat di Parepare menjadi perhatian tersendiri di bawah pemerintahan Wali Kota Parepare HM Tovan Pawe, seperti keberadaan call center 112 yang melayani 24 jam. Namun demikian, semua pegawai mempunyai hak untuk libur atau cuti dan akan mendapatkannya dengan cara sistem upload atau bergantian satu sama lainnya, sehingga tidak terjadi kekosongan pelayanan demi terciptanya layanan yang baik. Masa depan ditentukan oleh perbuatan kita hari ini. Peran pendidikan pada masa depan kita sangat penting. Masa depan yang cerah akan membuat hidup kita mudah. Pendidikan akan menghasilkan manusia yang berkualitas dan mampu bersaing. Setiap manusia membutuhkan pendidikan sampai kapan dan dimanapun ia berada. Tanpa pendidikan, manusia akan sulit berkembang. Dengan kemampuan dan sikap manusia Indonesia di era globalisasi ini, kita bangun diri ini agar bermartabat di masyarakat dunia dengan terus mengejar ilmu pengetahuan dan pendidikan. Dipersembahkan oleh
Baik, saudara, selanjutnya kami informasikan tentang suasana arus mudik di Lebaran 1436 Hijriah tahun ini. Meskipun memang arus transportasi darat semakin meningkat dan padat, tapi dapat kami laporkan dan dapat kami sampaikan kepada Anda, arus mudik tersebut berjalan aman dan lancar. Dan berikut informasi selengkapnya. Jelang Hari Raya Idul Fitri 1436 Hijriah, peningkatan arus mudik di Kota Parepare, khususnya transportasi darat, mulai terlihat padat. Namun demikian masih berjalan lancar dan terkendali. Kepala Satuan Lalu Lintas Kota Parepare, AKP Bagas SAJ SIK, yang ditemui di sela-sela peninjauan kegiatan pemeriksaan kesehatan bagi supir angkutan umum beberapa waktu lalu mengatakan, pantauan arus lalu lintas di Kota Parepare sampai H-3 masih dinilai lancar tapi padat. Selama sampai dengan saat ini H-3 ya Pak ya. H-3 pantauan kami arus lalu lintas lancar Pak, tapi padat lancar. Apabila kita lihat di wilayah kota banyak masyarakat yang pergi berbelanja, tapi kalau untuk arus mudik saya lihat masih lancar. Sementara itu arus mudik via Pelabuhan Nusantara Parepare terus meningkat. Satuan Polres Parepare juga ikut meningkatkan penjagaan dengan menambah sejumlah personil. Pihak kepolisian juga memperketat pengawasan di area pelabuhan dengan melakukan pemeriksaan barang bawaan penumpang. Adapun informasi yang diperoleh dari berbagai sumber di Pelabuhan Nusantara Parepare bahwa ribuan penumpang kapal laut yang tiba di Pelabuhan Nusantara rata-rata berasal dari Kalimantan Timur. Selain itu, pihak pelabuhan juga telah menyiapkan posko di areal pelabuhan dengan melibatkan instansi terkait lainnya seperti KSOP, Polsek KPN, Bea dan Cukai, Imigrasi, Pelindo, dan pemerintah Kota Parepare. Baik, saudara pemirsa dimanapun Anda berada, 3 informasi seputar Idul Fitri 1436 Hijriah telah berhasil kami sajikan untuk Anda. Dan mewakili tim kerabat kerja berita seputar Parepare Peduli, saya Ika Merdeka Sari mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.